Lo tahu nggak sih ini daerah kekuasaan siapa? Nggak tahu lo. Lo kagak presiden, kagak artis ya. Lama. Harinya cuma mabok, berantem. Enggak, permisi. Siapa lo? Tinggal lewat. Siapa? Tahu tuh. Lo tahu nggak sih ini daerah kekuasaan siapa? Nggak tahu lo. Lo kagak presiden, kagak artis ya. Lama. Kenapa nih? Lo sih nggak jagain dia. Kenapa nih? Coba lihat nih. Alhamdulillah, darah men. Mana nih? Keluarga. Sampai suatu hari, waktu gue lagi nongkrong sama temen gue, kondisinya waktu itu agak mabuk sih. Omongan kita semua udah ngelantur, nggak tahu kemana omongannya. Tapi waktu gue ngerasa ada yang merhatiin gue itu, bener aja, ternyata mobil bokap gue udah nongkrong di situ. Kayaknya mobil bokap gue nih. Masa? Ih beneran bokap gue. Ini rezeki nomplok men. Ih, rezeki nomplok gimana? Ali, kenapa kamu sini? Mau kabur, nggak bisa. Gue mau lari, tapi udah nggak bisa. Bokap udah keburu keluar dari mobil. Langsung gue diseret sama bokap, suruh balik. Ngapain kamu sini? Kamu kumpul sama orang lagi jelas seperti ini. Pak, itu Pak, santai Pak. Ah, Apa kena tarik Pak? apa kamu? Mau apa kamu? Berani? Pak, santai dong Pak. Berani sama? Mentang-mentang Pak. Mau apa kamu? Mau pukul? Pukul? Nggak berani? Nggak berani Pak. Nggak berani. Oh enggak pak, kenapa kali? Udah kamu. Pukul ya kamu. Pukul ya kamu. Kok ngapain sih? Bikin malu. Ngapain? Kamu bikin malu orang tua. Tahu nggak? Bukan teman-teman kali. Teman-teman seperti ini. Lantas kamu sini. Pak, tadi mana? Oh, nggak mau. Pulang kamu. Nggak mau. Marah, pengen lari. Gak tau, bingung gue perasaan situ dah. Ali nggak mau pulang. Kamu. Ngapain di rumah? Tak boleh papa. Papa masih tanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab apa? Nggak pernah perhatian sama Kamu Ali. jangan banyak bicara. Masuk mobil. Nggak mau. Ali nggak mau pulang. Pukul. Masuk mobil. Di rumah gue langsung dimarahin, ditak-tentak, diomelin. Abis pokoknya gue mau bokap gue. Sialan tuh bokap. Sini kamu. Urusan kamu nih, Ma. Ada apa sih pak? Kamu kenapa li? Nggak tahu nih bapak nih. Dia kumpul dengan anak jalanan di sana. Bener ya li? Wah, cuma main doang mah. Kamu tahu nggak sih kalau kumpul sama mereka, ha? Kamu bisa kena narkoba, tahu nggak? Hah?
apa kamu di sana? Kumpul-kumpul dengan anak. Kayak gitu, kamu tuh egois. Akhirnya gue mutusin untuk cabut dari rumah. Gue mikir aja. Kamu tuh egois. Kurang ajar lu. Apa? Ali nggak takut sama papa. Ali nggak peduli sama papa. Nggak peduli sama papa. Ali. 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 Jujur aja nih. Kadang gue merasa bersalah banget sama keluarga gue. Gue jadi anak yang nggak bisa diharapin orang tua. Gue nggak bisa buat mereka bangga. Tapi gue juga nggak peduli lah. Bokap nyokap aja terlalu sibuk sama kerjaan. Seperti nggak ada waktu buat gue sama adik gue, si Citra. Masih SMP kelas 7 dia. Jadi tungguin rumah. B. B. Ada apa, Thomas? Ini papa sama mama kemana sih? Udah pulang belum? Ya, Bibi juga nggak tahu. Kan
Tahu sendiri, mama sama papa itu sibuk. Sibuk cari duit, anaknya nggak diperhatiin. Kan Mas tahu sendiri kan, mama sama papa Mas itu mulanya juga nggak ngerti. Nah iya, kadang pulang, kadang enggak. Bosan aku di rumah, Be. Nggak ada yang bisa diajak ngomong, nggak ada yang bisa diajak bercanda. Selalu aja kayak gini aja. Gue sama adik gue tuh gak pernah diperhatiin sama nyokap gue. Mereka tuh sibuk cari uang sendiri. Mereka tuh gak sadar apa ya, anak-anaknya butuh kasih sayang lo gimana. Bodoh ah. Gue sekarang lagi bingung nih sama hidup gue. Gue butuh pelampiasan. Gue jadi suka. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan Ali menjadi sering bolos sekolah dan mengenal kehidupan jalanan. Mampukah Ali bertahan di kerasnya kehidupan jalanan? Saksikan terus kisah Ali hanya di pengakuanterlarang.com. Dari situ gue sering bolos sekolah. Gak pernah berangkat. Lebih banyak nongkrong sama teman-teman gue. Ngapain juga belajar. Lagian juga percuma, belajar gak ada yang perhatiin. Daripada gue harus pulang ke rumah, mendingan gue nongkrong. Ya, jadi gak sepi, ngilangin stres gitu. Di tempat tongkrongan, gue kenal sama Danu. Danu. Ali. Wah. Sini dong. Kayak nggak kenal aja. Danu tuh orangnya asik. Walaupun penampilan ya ancur-ancur banget sih. Tapi otaknya lumayan encer juga. Gue tertarik tuh sama omongannya si Danu. Yang penting kita bebas, Omen. Kita bebas. Kita mau apa aja bisa. Awalnya sih gue merasa asing ya sama komunitasnya dia. Cuma setelah dikenalin sama temen-temennya, asik juga orang-orangnya. Ya, ini teman baru nih, kenalin. Ya. Ali. Iya, bisa bro. Ali. Kenal. Mau jadi pang baru nih. Gue merasa nyaman di situ, nggak diasingin, senasib. Mereka tuh semua perhatian sama gue, nggak mandang gue anak siapa, statusnya apa, orang kaya apa orang miskin. Mereka tuh nggak pernah mandang kayak gituan. Dari situ, penampilan gue berubah. Cara nggak sadar sikap gue juga berubah jadi keras. Omongan gue jadi kasar. Gue jadi temperamen. Sering marah-marah, nggak jelas, pan. Ngerti nggak lo? Ya udah terus kenapa? Gak usah ngomong-ngomong gitu tuh kalau tahu. Dari situ mereka sering tawarin gue minum-minum. Awalnya sih cuman dikit, tapi setelah berkali-kali minum, gak ada rasanya minum segitu. Negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas samudra biru. Gak terasa apa-apa lagi tuh. Ya udah, sampai akhirnya gue rutinitasnya kayak gitu, minum, nongkrong, kumpul bareng. Gak ada yang lain dah. Masa muda adalah saatnya untuk memperluas pergaulan. Akan tetapi, jika kita salah memilih teman, justru akan menjerumuskan diri kita sendiri.
Akankah Ali dapat menanggung resiko untuk kedepannya? Salah memilih pergaulan tidak hanya merugikan diri Ali sendiri. Secara tidak langsung dia telah menyakiti hati orang tuanya. Akankah Ali sadar dan merubah sikapnya itu? Belakangan ini gue sering digodain sama temen-temen. Berani nggak lu godain cewek-cewek? Gue tanggepin aja kan. Dia itu sendirian. Terus? Ya mungkin dia butuh kasih sayang, kehangatan. Lah, Gile aja gue nggak berani. Reputasi gue bisa hancur, man. Sendirian? Sendirian. Boleh duduk situ nggak? Dari situ gue mulai berani deketin cewek-cewek. Awalnya sih cuman goda-godain. Sini aja ya. Kayaknya sepi, enak nih di sini nih. Sampai akhirnya gue ajak tidur. Sampai satu hari ya, gue lagi cerita-cerita sama si Danu. Si Danu taunya nunjuk-nunjuk ke cewek yang ada di jalan. Taunya pas cewek itu deket. Gila aja, itu si Citra adik gue. Gue gak terima, men. Terus terang, itu adik gue yang paling bersayang. beautiful. 9 tau gak nilainya? Jangan yang itu, kasihan. Kasihan. Tapi gue juga gak bisa berontak. Gimana lagi kan? Si Danu, sohib gue. CS gue yang paling deket di tongkrongan. Kangen banget nih. Lo kenal sama dia? Ya enggak sih, nggak kenal gue. Udah ya. Kalau lo gak mau bayar ke sana. Jangan. Yang lain masih kecilan ya. Kecilan. Dan di cewek, adik gue yang paling gue sayang. Satu-satunya harapan gue. Gue bingung. Kenapa gue jadi gini ya? Kenapa gue gak bisa bela adik gue si Citra? Gue takut si Danu malah pengen tambah ngebet dia sama si Citra. Tapi gue udah gak bisa gimana-gimana lagi. Mau berontak lawan Danu gimana? Orang itu si Danu tuh suka nekatan gitu. Jur, lo kenal gak? Enggak. Ya udah, lo gak usah ikut andil dong. Udah ya, bayar ke sana aja ya. Oke. Bayarin aja. Sana aja itu aja. Gue takut aja kalau dia nekat. Kalau temen-temen suruh musuhin gue udah gak ada tempat lagi di sini, men. Sebab cuman tempat ini aja, tongkrongan sini cuman paling nyaman bisa nerima gue apa adanya. Gak tau yang di tempat lain. Kalau di rumah udah gak mungkin gue balik lagi ke rumah. Sementara si Citra, adik gue yang paling gue suka, paling gue sayang. Satu-satunya orang di keluarga yang gue sayang cuma si Citra. Gak ada yang lain. Gue bingung. Hubungan sama keluarga gue udah hancur total. Udah gak bisa kayaknya dibalikin lagi. Dan sekarang si Citra yang jadi korban. Gak tahu gimana lagi nih. Tapi gue deket sama teman-teman gue. Udah nyaman banget. Udah gak ada lagi tempat lain.
Gue bingung mana yang harus gue pilih, keluarga atau teman-teman gue. Satu sisi keluarga butuh gue, si Citra terutama. Gak mungkin gue tinggal sendirian. Kalau teman-teman gue rusak juga di gue. Gue bingung nih, apa yang mesti gue lakuin ya? Tetap di jalanan sama temen-temen gue, yang gue disitu nyaman, terima gue apa adanya, gue bebas. Apa balik ke keluarga ya? Pemirsa, kita tadi telah mendengar pengakuan dari Ali. Apakah Ali harus meninggalkan komunitasnya dan kembali kepada keluarganya dengan resiko dia akan dibenci oleh teman-temannya? Ataukah Ali harus tetap bersama dengan teman-temannya dengan mengorbankan keluarganya? Bagi Anda yang ingin menolong Ali, berikan saran dan komentar Anda di pengakuan terlarang.